Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di modul ke-7 bersama saya Febi Nurhandayani dari kelas 11 TKJ 2. Pada video modul kali ini saya akan mempraktekkan tentang remote access. Oke, selanjutnya kita akan belajar meremote access. Seperti yang kita ketahui bahwa meremote access kita membutuhkan kabel konsol. Pertama kita masukkan PC, lalu kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Dan selanjutnya kita akan konfigurasi. Biasanya kita akan konfigurasi di switch maupun di router. Kita buka PC. Nah, ini berlaku untuk di Cisco apabila di relay device-nya itu tidak ada. Kita ke desktop, lalu ke terminal. Selanjutnya kita akan konfigurasi. Pada terminal kita pencet OK, lalu kita ketik enable, konfigurasi terminal, dan end. Nah, itu merupakan cara untuk meremote. Nah, untuk permasalahan pada kabel konsol ini panjangnya hanya 1-3 meter saja. Cara untuk mengatasinya di sini ada yang namanya telnet SSH. Fungsi dari telnet SSH ini itu agar bisa meremote di mana saja. Misal pada PC 5 akan jauh dari router, maka kita bisa menggunakan telnet dan SSH. Agar bisa menggunakan telnet dan SSH, kita akan mengkonfigurasi ke switch maupun routernya dengan menggunakan kabel konsol. Agar bisa meremote di mana saja, untuk meremotnya kita memerlukan yang namanya internet. Untuk selanjutnya kita melakukan konfigurasi telnet. Pertama kita masuk ke router, lalu kita ketik conft dan setelah itu masuk ke configuration. Lalu kita bisa ketik line FTY tanda tanya. Di sini ada pilihan angka dari 1 sampai 15. Nah, kita bisa menggunakan 2 saja. Jadi kita bisa ketik line FTY 02. Untuk komen line ini, FTW ini artinya untuk orang yang masuk ke telnet secara bersamaan. Untuk di sini kita bisa menggunakan 0 sampai 2. Ini artinya 3 orang yang bisa masuk ke telnet secara bersamaan. Lalu kita ke passwordnya, admin, lalu login. Nah, fungsi login di sini bisa kita bisa masuk ke telnet, maka kita harus memasangkan passwordnya. Selanjutnya kita ketik transport input telnet. Nah, apabila kita ingin memasukkan SSH, maka kita harus komen transport input SSH. Bila yang sebenarnya untuk transport input ini yang artinya untuk meremote security. Apa yang akan kita gunakan apabila untuk transport input all? Ini bisa digunakan untuk telnet dan SSH. Nah, sekarang kita akan menggunakan konfigurasi telnet saja, tidak menggunakan SSH. Jadi kita bisa ketik transport input telnet, lalu exit. Untuk konfigurasi telnet kita membutuhkan line FTW, password login, password input saja. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi telnet dengan menggunakan password. Misalnya pada PC 12 kita ubah menjadi telnet, lalu masukkan hostname atau IP-nya. Nah, di sini kita menggunakan LAN 10 aja. Setelah itu kita masuk ke passwordnya, yaitu admin. Nah, di sini kita hanya bisa wait, teman-teman, apabila tidak muncul karena fungsinya yaitu agar aman. Nah, dapat dilihat bahwa sekarang kita telah masuk ke tab CLI router. Selanjutnya kita coba masukkan mode prevalence yaitu enable. Nah, dapat dilihat tidak bisa masuk ke mode prevalence karena di router ini kita belum setting security atau enable secret-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke router. Terus ketik enable secret sekolahan.id.
lalu kita bisa balik lagi ke PC-nya. Nah, untuk connection-nya kita pilih telnet. Misalkan di sini kita menggunakan 20.20.20.1 lalu login. Untuk passwordnya kita masukkan admin, lalu kita coba masukkan enable. Nah, di sini kita masukkan passwordnya yaitu sekolahan.id. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode prevalence. Nah, di sini kita masuk ke mode configuration. Dapat dilihat sekarang kita sudah bisa mengkonfigurasi telnet, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan tab CLI atau kabel konsol. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi menggunakan telnet username dan password. Untuk selanjutnya kita bisa masuk ke router. Di sini kita bisa menyetim menggunakan username, misalnya username admin 1, lalu password admin 1, lalu line FTY02. Setelah itu login lokal. Apabila kalau diketik login aja, kita akan disuruh memasukkan username-nya aja. Apabila menggunakan login lokal, maka akan disuruh menggunakan password-nya juga. Lalu transport input telnet exit. Nah, di sini kita masuk seperti tadi pada PC-nya, kita gunakan VLAN 30. Dapat dilihat sekarang kita harus memasukkan username-nya. Nah, di sini kita masukkan admin 1. Untuk password-nya yaitu admin 1. Setelah itu kita masuk ke enable. Masukkan passwordnya sekolahan.id. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mode prevalence. Untuk selanjutnya kita akan mencoba SSH. Selanjutnya kita bisa masuk ke router untuk mengkonfigurasi SSH. Kita memerlukan yang namanya key karena lebih secure. Nah, di sini kita bisa ketik crypto key generate RSH. Nah, di sini kita diberitahu bahwa please define hostname all order dan router, artinya kita diberitahu untuk mengganti nama hostname. Hostname-nya jangan menggunakan nama router dikarenakan router itu sudah banyak yang pakai. Jadi kita bisa langsung saja ganti hostname-nya yaitu dengan hostname sekolahan lalu cryptokey generate RSA. Di sini diberitahu bahwa please define domain name first. Di sini kita harus membuat domain name-nya agar bisa mendapatkan kuncinya. Kita ketik IP domain name sekolahan.id.com, terus cryptokey generate RSA. Di sini kita mendapatkan hostname bed modulus. Jadi di sini kita disuruh untuk menggunakan 496. Setelah kita mendapatkan key, maka kita tinggal konfigurasi transport inputnya yaitu input FTY02, transport input SSH, lalu exit. Selanjutnya kita akan mencoba di PC 11. Kita pilih SSH, hostname-nya VLAN 40 dan username-nya yaitu admin 1. Di sini kita sudah masuk pada SSH, lalu kita masukkan password yaitu admin 1 dan kita ketik enable, lalu passwordnya yaitu sekolahan.id. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi router pada PC. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada switch. Pertama kita ke CLI, ketik enable conft, terus interface VLAN 10, IP address 10.10.10.99 dan subnet mask 255.255.255.1, lalu IP default gateway 10.10.10.1 exit, lalu conft, lalu untuk interface VLAN 20-nya sama seperti VLAN 10. Lalu do show IP interface brief. Dapat dilihat bahwa untuk VLAN 10 dengan IP 10.10.10.99, VLAN 20.20.20.99 sudah menyala. Selanjutnya konfigurasi SSH pada switch. Caranya sama seperti cryptokey generate
RSA. Sebelum itu kita setting hostname-nya, domain name-nya, yaitu hostname sw sekolahan IP domain, lalu name sw sekolahan.id.com, lalu kita komen cryptokey generate RSA, lalu kita masukkan kodenya. Nah, di sini kita sudah beres untuk mendapatkan key-nya. Selanjutnya kita akan menyeting username pada passwordnya. Di sini kita bisa komen username admin 2, password admin 2, len fty02, transport input SSH, login lokal. Itu untuk konfigurasi SSH pada switch. Selanjutnya kita akan konfigurasi SSH pada VC. Misalnya di sini kita lakukan pada VC 11. Kita pilih SSH, lalu kita masukkan hostname yang VLAN 10 dan username admin 2. Di sini kita sudah masuk pada SSH, lalu masukkan passwordnya yaitu admin 2 dan kita sudah beres konfigurasi SSH-nya. Selanjutnya kita masukkan mode prevalence. Nah, di sini kita menyeting enable secret-nya di switch-nya. Lalu kita buka switch untuk settingnya. Di sini sebelumnya kita ketik exit dan enable secret sekolahan.id. Selanjutnya kita masukkan passwordnya yaitu sekolahan.id. Lalu di sini kita coba kembali pada PC 11. Hostname-nya 10.10.10.10.99. Username-nya admin 2 dan passwordnya admin 2. Selanjutnya kita bisa masuk ke mode prevalence, lalu ketik passwordnya admin 2, lalu kita ketik config. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi router pada VC. Sekian video modul dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas dan prakteknya. Sampai jumpa di video modul selanjutnya.